Sebelum ke pemaparan ke sistem, mungkin ini adalah flow ataupun alur ya dari proses adik-adik semua ketika mulai mendaftar sampai dengan nanti diterima di perguruan tinggi ya. Jadi yang pertama kali perlu adik-adik ketahui bersama itu adalah kita coba mendaftar terlebih dahulu ya. Untuk mekanisme pendaftaran adik-adik bisa langsung daftar secara mandiri di web kip-kuliah.kemdikbud.go.id, dan dalam waktu dekat kita akan rilis juga untuk aplikasi mobile apps-nya di di Google Play Store di situ. Kemudian ketika adik-adik mendaftar, kira-kira perlu informasi apa saja di situ? Nah, mohon dipastikan adik-adik sudah memiliki NIK, NISN, dan MPSN yang valid, serta alamat email pastinya ya. Jadi ketiga parameter ini, NIK, MPSN, dan NISN itu diperlukan untuk pembuatan akun. Nah, dan untuk alamat email nanti akan digunakan untuk proses pengiriman akunnya di situ. Setelah adik-adik mengisi NIK, NISN, dan MPSN, maka akan dilakukan oleh validasi. Nah, untuk mekanisme validasi, sistem KIP Kuliah sudah terintegrasi dengan beberapa sistem terkait. Mungkin nanti setelah slide ini kita akan coba berikan informasi terkait dengan sistem yang sudah terintegrasi, sehingga nanti bisa diketahui kalau misalnya gagal pendaftaran, kira-kira masalahnya di mana, kalau misalnya data terkait dengan KIP yang belum muncul kira-kira dari mana dan lain sebagainya di situ. Kalau misalnya valid, data adik-adik semua NIK, NISN, dan MPSN-nya adalah tercatat dengan apa yang ada di Dapodik, maka sistem KIP Kuliah akan mengirimkan kode akses ke alamat email yang diisikan oleh adik-adik pada tahap sebelumnya. Kemudian nanti silakan adik-adik login dengan menggunakan nomor pendaftaran dan password yang kami kirimkan. Kemudian nanti setelah lengkap berkas, baru adik-adik bisa memilih seleksi. Nah, untuk jalur seleksi silakan disesuaikan dengan jalur seleksi yang akan diikuti oleh adik-adik. Jadi kalau bicara idealnya, itu rekan-rekan semua itu memilih seleksi di SIM KIP Kuliah terlebih dahulu, baru kemudian nanti daftar di seleksi nasional yang lain, misalnya SBMPTN di situ. Jadi itu untuk tahapannya, atau itu yang bisa kami rekomendasikan untuk mekanisme pendaftaran. Nah, nantinya setelah adik-adik mengikuti seleksi perguruan tinggi, kemudian diterima oleh perguruan tinggi untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut, maka tahap berikutnya adalah dilakukan proses verifikasi kelayakan peserta program KIP Kuliah. Jadi itu mungkin gambaran umum ya, mulai dari mendaftar sampai pada akhirnya ditetapkan sebagai penerima program KIP Kuliah. Kemudian untuk sistemnya sendiri, sistem KIP Kuliah bisa diakses di alamat kip.kemdikbud.go.id. Kemudian sistem KIP Kuliah sudah terintegrasi dengan data Dapodik. Jadi ini adalah database pertama yang digunakan untuk memvalidasi status ya adik-adik sebagai peserta KIP Kuliah di situ. Mohon dipastikan NIK, NISN, dan MPSN yang diinputkan ketika adik-adik mendaftar itu sama seperti yang tercatat di Dapodik, Pusdatin Kemdikbud. Untuk adik-adik yang mendaftar kemudian ada kendala di sini dan belum lulus, ini mohon bisa berkoordinasi dengan sekolah untuk melakukan perbaikan data di Dapodik. Tetapi untuk adik-adik yang sudah lulus dan mengalami kendala ini, proses perbaikan bisa dilakukan secara mandiri. Jadi nanti kami akan informasikan link untuk memperbaiki NISN, MPSN, dan NIK. Kemudian sistem terkait berikutnya adalah LTMPT. Jadi ini kaitannya dengan mekanisme seleksi ya untuk SBMPTN gitu kan ya, karena di situ kan ada aspek pembayaran. Tadi di kebijakan sudah disampaikan oleh Pak Muni untuk peserta KIP Kuliah itu dibebaskan biaya pendaftaran seleksi SBMPTN-nya. Kemudian sistem terkait berikutnya adalah PD Dikti. Ini terkait dengan pilihan PT dan Prodi, kemudian juga untuk melengkapi dan membantu Bapak Ibu di perguruan tinggi dalam proses validasi, kami juga mengambil data status adik-adik itu di DTKS Kemensos. Jadi nanti akan ada informasi apakah adik-adik terdaftar di DTKS atau tidak. Selain itu juga untuk melengkapi proses validasi, kami juga sudah terintegrasi pada tahun ini dengan aplikasi Si Pintar di PIP Puslabdik Kemdikbud di situ. Jadi ini adalah gambaran umum ya dari sistem KIP Kuliah, kemudian berbagai sistem
yang terintegrasi dengan SIM KIP Kuliah. Untuk memulai proses pendaftaran, adik-adik bisa mengakses alamat ini ya, kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti untuk jadwal itu juga bisa diakses ya pada halaman web tersebut. Nah, untuk jadwal sendiri, mungkin beberapa rekan yang sudah mengamati perkembangan KIP Kuliah 2 tahun terakhir sudah kelihatan polanya bahwa pemilihan seleksi di KIP Kuliah itu baru bisa dilakukan H-1 sampai dengan H-1 ya, buka tutup jalur seleksi nasional di situ ya. Jadi adik-adik tinggal lihat aja kalau SNMPTN itu jadwal nasionalnya tanggal berapa, bukanya tutupnya tanggal berapa, berarti KIP Kuliah akan dibuka sehari lebih awal, akan ditutup sehari lebih awal untuk memberikan kesempatan proses sinkronisasi antara sistem KIP Kuliah dengan sistem registrasi seleksi nasional di situ. Untuk mekanisme pendaftaran, terutama untuk adik-adik yang bergabung pada kesempatan kali ini, itu kebanyakan akan mendaftar secara mandiri, tapi nantinya untuk beberapa adik yang memang dikatakan layak ya, saat divalidasi oleh perguruan tinggi, tapi yang bersangkutan belum memiliki akun KIP Kuliah, itu nantinya bisa dibantu oleh perguruan tinggi. Namun besar harapan kami, semua peserta itu mendaftar secara mandiri di halaman web KIP Kuliah. Nah, untuk pendaftaran alur dari pendaftarannya, silahkan buat akun terlebih dahulu, kemudian lengkapi berkasnya, kemudian baru nanti adik-adik setelah berkas lengkap akan muncul menu untuk ikut seleksi. Jadi kalau berkasnya itu belum lengkap, pilihan seleksi masuk perguruan tinggi itu belum bisa aktif, ya. Jadi kalau misalkan Anda mungkin melihat ya, oh kok teman saya sudah muncul nih bisa pilih seleksi SNMPTN, SBMPTN atau mandiri, sedangkan di saya tidak. Nah itu kemungkinan besar di berkas pendaftaran KIP Kuliah adik-adik semua itu masih ada yang belum lengkap. Jadi mohon bantuan kerjasamanya untuk melengkapi sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan di situ. Ya, jadi untuk halaman loginnya adalah seperti ini ya. Jadi untuk yang rekan-rekan yang mau mendaftar silakan nanti di halaman web KIP Kuliah klik tombol daftar atau masuk ya. Untuk yang sudah punya akun tahun lalu gagal, tahun ini bisa dicoba kembali ya dengan menggunakan akun yang sama. Tetapi untuk adik-adik yang belum punya akun karena mungkin juga akan baru lulus tahun ini. Jadi silakan buat akun baru. Untuk pembuatan akun baru di sini memerlukan 3 parameter, NIK, NISN, MPSN, kemudian juga mohon dipastikan alamat email yang nantinya akan digunakan untuk mengirim akun, ini adalah alamat email yang aktif. Kami juga menyampaikan beberapa rekomendasi di sini terkait dengan alamat email ini. Nah, ini kalau misalnya merujuk ke pertanyaan yang sering muncul ya di helpdesk itu kan ya, Kak, kita sudah daftar nih, kok akunnya belum nyampe juga nih gitu kan ya. Nah, kemungkinan besar ini ada kendala di email. Ya, jadi terlepas itu ininya valid ya, itu kemungkinan besar ya itu kendalanya biasanya ada di email. Jadi jangan khawatir sekiranya ada kendala, kami juga buka helpdesk ya yang available 24 jam. Jadi di halaman web KIP Kuliah pada bagian pojok kanan bawah itu ada tanda tanya, silakan diklik saja tombol tadi, kemudian langsung diajukan. Ya, pertanyaannya apa, kendalanya apa. Jadi nanti tim helpdesk akan membantu pertanyaan dari adik-adik semua di situ. Nah, setelah login, kira-kira apa yang muncul di dalam formulir? Secara umum untuk formulirnya mirip seperti yang ada pada tahun lalu, ya hanya saja mungkin terkait dengan status DTKS. Jadi kalau di tahun lalu kita itu menggunakan informasi desil ataupun persentil. Jadi untuk yang terdata di DTKS itu kita kembalikan ya, yang bersangkutan itu ada di desil berapa, ada di persentil berapa di situ. Nah, untuk saat ini berdasarkan informasi yang kami terima dari Kemensos, semua yang terdata di DTKS itu adalah kategori mampu sebagai penerima KIP Kuliah. Jadi layak sebagai penerima program KIP Kuliah. Jadi kategori layak ya. Nah, pastinya di sini antara yang terdata di DTKS dengan yang tidak terdata di DTKS akan berbeda formulirnya. Ini juga sering menjadi pertanyaan bagi adik-adik. Kok teman saya formulirnya banyak banget ya, padahal saya mau ngisi lengkap sekali nih gitu kan. Padahal sedangkan punya saya di sini hanya ada 5 komponen ini saja di sini. Jadi itu jumlah formulir yang muncul
sangat dipengaruhi oleh status ya yang bersangkutan apakah terdata di DTKS atau tidak. Untuk adik-adik yang yakin sudah memang terdata di DTKS tapi pada waktu registrasi di situ diidentifikasi belum terdata, ini jangan khawatir, kita juga menyediakan tombol khusus ya untuk melakukan sinkronisasi secara mandiri ya supaya data adik-adik tadi itu dicek ke DTKS untuk pengecekannya berdasarkan NIK. Nah, jadi mungkin bisa dipastikan bahwa NIK yang digunakan untuk mendaftar di KIP kuliah itu sama dengan NIK yang tercatat di DTKS ya. Kita lihat masing-masing komponen. Di sini ada biodata, ada keluarga, ada prestasi, rencana, dan seleksi. Nah, untuk seleksi ini itu baru muncul setelah status kelengkapan berkasnya adalah lengkap. Jadi kalau statusnya belum lengkap, di sini seleksi, kartu peserta, kartu formulir itu belum bisa muncul. Jadi adik-adik diminta untuk melengkapi dulu. Apa saja yang perlu diinputkan pada komponen biodata? Jadi secara umum, komponen biodata ini adalah data primer dari adik-adik semua. Beberapa data dasar itu kami ambil dari Dapodik. Ya, jadi yang di disable ya, yang tidak bisa diklik, tidak bisa diubah, itu adalah data yang kami ambil dari Dapodik dan sifatnya adalah primary, tidak bisa diubah di situ. Sekiranya ada perubahan data, mohon revisi data yang ada di Dapodik. Setelah berubah, tinggal klik saja tombol di pojok kanan atas. Sinkronisasi ulang Dapodik. Otomatis sistem akan mengambil data terakhir yang ada di Dapodik. Kemudian untuk komponen lain silahkan dilengkapi sesuai dengan kondisi real di situ ya. Kemudian untuk data keluarga, kita minta foto Anda bersama keluarga besar, keluarga tercinta di situ. Kemudian mohon juga bisa diinformasikan nomor kakak, nomor NIK, kepala keluarga atau wali. Kemudian juga penghasilan, kemudian juga detail dari kedua orang tua di situ. Kemudian di halaman berikutnya adalah data prestasi. Untuk prestasi, terutama adik-adik yang memang sangat berprestasi di SMA ataupun SMK, cukup disampaikan 3 prestasi unggulan saja di situ. Ya, adik-adik bisa pilih kira-kira mana nih yang menurut adik-adik paling punya nilai jual lah kasarnya ya, yang paling bergengsi hadiahnya atau pialanya di situ. Jadi silakan pilih 3 saja. Ini nantinya akan jadi bahan pertimbangan perguruan tinggi untuk proses validasi ya. Kemudian berikutnya adalah rencana. Untuk rencana ini adalah kaitannya dengan rencana tempat tinggal nanti adik-adik ya, ketika nanti sudah diterima di perguruan tinggi kira-kira seperti apa. Kemudian kalau keempat ya, formulir itu sudah terisi, maka akan muncul menu seleksi. Jadi untuk seleksi kami berikan kesempatan seluas-luasnya kepada adik-adik untuk mengikuti setiap jalur seleksi. Jadi kalau misalnya sekarang seleksi SNMPTN sedang dibuka, ya silakan Anda daftar SNMPTN. Gitu kan ya. Kalau misalnya masih gagal di SNMPTN, Anda bisa daftar lagi di SBMPTN. Ya. Kemudian kalau misalnya masih gagal, Anda bisa ikut jalur mandiri. Nah, sebagai catatan perlu diwanti-wanti di sini adalah saat Anda memilih seleksi di sini, itu bukan serta-merta Anda ikut seleksi nasional. Tidak. Ya, ini hanya sebagai informasi kepada penyelenggara seleksi bahwa Anda dalam mengikuti seleksi tadi itu menggunakan mekanisme KIP kuliah. Ya. Jadi mohon dipastikan kalau misalnya contoh ya SBMPTN, tadi rekomendasi saya adalah silakan Anda pilih seleksi SBMPTN di KIP kuliah, kemudian Anda lanjut daftar seleksi di LTMPT. Ya, bukan berarti pemilihan seleksi perlu di-highlight di sini adalah sebagai indikasi bahwa Anda ikut seleksi itu. Ya, jadi untuk seleksinya silakan ikut prosedur yang ada atau yang berlaku secara nasional ya, atau yang berlaku di perguruan tinggi di situ. Kemudian untuk adik-adik yang sudah melengkapi berkas, ini nantinya akan memperoleh kartu peserta KIP kuliah ya. Kemudian juga bagi perguruan tinggi, ini ada informasi penting pada bagian pojok kanan atas, kami akan sajikan nomor KIP yang bersangkutan, nomor KKS ataupun status DTKS-nya, apakah terdaftar atau tidak di situ. Kemudian juga adik-adik bisa melihat formulir pendaftaran. Nah, biasanya ini dibawa ya ketika adik-adik registrasi ulang ya, diterima masuk perguruan tinggi, diterima program KIP kuliahnya di situ. Nah, sedikit catatan ya untuk yang tidak terdata di DTKS. Kalau tadi kan contoh formulir untuk yang terdata di DTKS. Untuk yang belum terdata di DTKS, karena di sini tadi Pak Muni sudah memaparkan bahwa validasi oleh perguruan tinggi itu kita lihat dari 4 komponen. Pertama adalah berdasarkan kepemilikan nomor KIP, KKS,
status DTKS. Nah, kalau misalnya tidak memiliki salah satu dari tadi, nggak ada masalah gitu kan ya. Kita akan juga validasi berdasarkan status ekonominya. Ya, sehingga di sini untuk adik-adik yang belum terdata di DTKS, kami mintakan informasi tambahan terkait dengan ekonomi, rumah, dan aset. Ya, jadi mohon bisa diisikan sesuai dengan kondisi real. Kalau misalnya adik-adik yakin memang sudah terdata di DTKS, sudah cek DTKS ada, tapi belum ya sinkron dengan SIM KIP kuliah, silahkan klik tombol cek status DTKS. Otomatis di sini SIM KIP kuliah akan melakukan sinkronisasi ulang dengan DTKS Kemensos ya. Jadi ini tombol silahkan dimanfaatkan dengan bijak ya. Tidak, kalau sudah jelas-jelas memang tidak terdata di DTKS, jangan diklik setiap menit ya, karena otomatis akan mempengaruhi rekan-rekan yang lain di situ ya. Oke, kemudian terkait dengan data ekonomi, kira-kira apa yang diminta di sini? Untuk data ekonomi, kami minta dokumen pendukung keadaan ekonomi. Ini biasanya bisa berupa SPTJM ya, dari kelurahan gitu kan ya, ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya yang bisa mewakili status ekonomi adik-adik semua. Kemudian mohon bisa diinformasikan di sini ya, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan ibu, kemudian tunggakan ataupun hutang ataupun piutang ke pihak lain sebagai bahan pertimbangan dalam proses seleksi berdasarkan status ekonomi. Kemudian kita juga minta data berkenaan dengan rumah. Silakan difoto rumah yang memang benar-benar dimiliki oleh keluarga adik, ya adik-adik di situ ya. Jangan sampai moto rumah tetangganya yang kurang mampu kemudian nanti diunggah di sini, karena biasanya teman-teman di perguruan tinggi, Bapak Ibu di perguruan tinggi itu biasanya kadang melakukan sampling ya untuk melakukan validasi kelayakan dari penerima program KIP kuliah. Kemudian yang terakhir adalah data berkenaan dengan aset ya. Silakan di laporkan ya berbagai aset ya yang dimiliki oleh adik-adik, misalnya barang berharga di situ ya, emas, mobil, sepeda motor, becak dan lain sebagainya ya. Ini juga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman di perguruan tinggi dalam proses validasi kelayakan. Dan yang terakhir yang bisa kami catat ya sebagai masukan berdasarkan pengalaman yang sudah masuk ke helpdesk sejauh ini, ada 4 bagian atau 4 komponen. Yang pertama adalah mohon pastikan data yang tercatat di Dapodik valid. Ya, jadi adik-adik ketika membuat akun itu sesuai dengan NIK, NISN dan MPSN yang tercatat di Dapodik ya. Kemudian mohon dipastikan NIK adalah milik pribadi, bukan milik orang tua ataupun wali di situ. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pada NIK, ketidaksesuaian pada NIK, Anda punya NIK baru, mohon diperbaiki data yang di Dapodik terlebih dahulu, baru Anda mendaftar KIP kuliah di situ. Ya. Kemudian untuk alamat email, ini yang urgent ya, karena memang berdasarkan pengalaman biasanya kenapa akun saya tidak sampai juga pada sudah 24 jam di sini. Mohon dipastikan bahwa alamat emailnya adalah alamat email yang valid dan milik pribadi ya. Jangan sampai di sini ya, mohon maaf nih, terutama untuk adik-adik yang dibantu oleh sekolah ya dalam proses pendaftaran, jangan sampai menggunakan email sekolah. Kalau bisa langsung email adik-adik sekalian di situ, karena mungkin kan nantinya kalau sudah nanti diterima untuk kedepannya ya pasti akan sangat bermanfaat ya email tadi untuk berbagai informasi dari kami. Kemudian yang terakhir ya, kalau misalnya ada kesalahan terkait dengan ESN, MPSN, dan NIK, untuk siswa yang belum lulus, ini silahkan berkoordinasi dengan pihak sekolah, mohon bantuan Bapak Ibu Guru untuk melakukan perbaikan data yang bersangkutan di Dapodik. Kemudian untuk yang sudah lulus, ini bisa melakukan perbaikan secara mandiri di laman pd.data.kemdikbud.go.id/verval lulusan. Ini linknya bisa diakses juga di SIM KIP kuliah. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Dapodik ya untuk mengakomodasi sekiranya adik-adik mengalami gangguan ataupun mengalami kendala terkait dengan ESN, MPSN dan NIK ya. Sebagai catatan di sini ya terkait dengan data pokok ini ya, mohon bisa digunakan atau diinputkan ya sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah di situ ya. Oke, jadi itu saja saya rasa dari saya berkenaan dengan sistem pendaftaran. Berikutnya saya kembalikan ke Mbak Novi sebagai moderator. Enggak, Mbak?